Halo semuanya, Adi di sini. Hari ini saya ingin bercerita tentang sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dari hal-hal yang biasa kita bahas sebelumnya. Saya akan bercerita tentang sejarah Bali, atau mungkin bisa lebih dibilang seperti legenda gitu. Karena kalau sejarah harus ada bukti-bukti ilmiahnya, harus ada tanggal-tanggal pastinya. Tapi kali ini saya ingin bercerita tentang legenda atau cerita yang dipercaya oleh banyak orang atau masyarakat di Bali, bahkan beberapa sastrawan atau ahli sejarah di luar negeri sana juga meyakini hal-hal yang saya temukan tentang Bali itu sendiri gitu. Jadi apa yang akan saya sampaikan itu adalah bagaimana sebenarnya Bali ini terbentuk dan bagaimana ceritanya sampai Bali ini memiliki hal-hal yang unik dan sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Mungkin saya juga nggak akan bikin dalam satu video aja karena hal ini akan jadi sangat panjang dan sangat lama. Kali ini adalah episode pertamanya dan kemungkinan akan saya bikin seri-seri selanjutannya. Untuk hari ini apa yang akan saya bahas adalah tentang keunikan dari wilayah Bali itu sendiri atau kondisi geologis atau geografi dari Bali itu sendiri. Jadi saya mengambil sumber dari beberapa artikel di internet, tapi yang jadi sumber acuan utama saya adalah buku yang ditulis oleh Miguel Covarrubias, kalau nggak salah namanya ya, Miguel Covarrubias. Dia adalah salah satu orang yang menulis tentang Bali dengan sangat bagus. Dia menceritakan budaya Bali, dia menceritakan sejarah Bali dengan sangat bagus dan mudah dipahami gitu. Jadi Miguel Covarrubias ini adalah salah seorang pelancong sekitar tahun 1930. Dia datang ke Bali dan tinggal di Bali untuk beberapa waktu. Kemudian dia berteman dengan Walter Spies, seorang pelukis terkenal dari Rusia. Koreksi saya kalau salah nyebutin namanya. Dia terkenal banget dan dia sudah tinggal di Bali lebih dulu. Dan kemudian si Miguel Covarrubias ini sempat balik ke Amerika dulu untuk beberapa waktu sampai akhirnya balik lagi ke Bali. Dan ketika dia kembali lagi ke Bali sekitar tahun 1935, akhirnya dia menyusunlah tulisan-tulisan dari berbagai sumber, tidak hanya hal-hal yang dia temui ketika itu tahun 1930-an, tapi juga karya-karya sastra, lontar-lontar dan sumber-sumber bacaan lain tentang Bali yang disusun jauh sebelum tahun 1930-an itu gitu. Dan menurut apa yang saya baca dan apa yang juga saya pastikan, saya cross check lagi di artikel-artikel di internet, ada hal menarik tentang bagaimana Bali itu terbentuk gitu ya. Jadi ini legenda, ini bisa dibilang legenda karena sulit sekali dibuktikan secara ilmiah dan secara akal sehat juga mungkin agak nggak masuk akal gitu kan. Bukan nggak masuk akal sih, agak sulit dibuktikan lah gitu. Jadi dikatakan bahwa Pulau Bali dan Pulau Jawa itu adalah suatu daerah yang menyatu pada awalnya. Sampai pada suatu ketika seorang raja membuang anaknya ke Bali dan kemudian raja itu mengalami penyesalan dan sang raja menjemput kembali sang anak. Lalu sang anak itu mau diajak pulang ke Jawa, kemudian sampai di ujung Bali barat di perbatasan itu akhirnya sang anak terpisah gitu. Dia tidak mau kembali lagi ke Jawa, dia mending berpisah di situ dan membentuk perbatasan yang akhirnya menurut cerita memisahkan antara Jawa dan Bali gitu, seperti itu. Itu salah satu versi. Ada juga versi dari yang lain menurut keyakinan masyarakat Bali bahwa ketika itu Dang yang Nirata datang ke Bali dan berusaha untuk
membuat sesuatu yang berbeda di Bali, karena ketika itu Dayang Nirata adalah seorang yang suci dari India. Ketika itu datang ke daerah Melayu ini di Indonesia, belum disebut Indonesia, ketika itu menemukan Bali, dan dia rasa Bali tidak bisa dijadikan satu dengan Jawa. Ketika itu akhirnya dia membuat pemisah dengan memisahkan Bali dan Jawa lewat Selat Bali itu sendiri gitu. Itu memang sulit dibuktikan, tapi bukan itu hal yang menarik yang saya temukan dari artikel-artikel yang sumber utamanya adalah buku dari Miguel Covarrubias ini. Yang menarik adalah legenda yang unik menurut saya adalah kenapa bisa Bali itu dibentuk gitu ya. Jadi pada awalnya menurut cerita yang tertulis di buku yang ditulis oleh Miguel Covarrubias itu, Bali dulunya adalah daerah yang tanah yang gersang, tanah yang datar gitu. Jadi tidak ada perbukitan, tidak ada gunung-gunung gitu, hanya tanah yang datar dan gersang. Sampai suatu ketika itu diyakini bahwa masyarakat Jawa sangat berkembang dalam hal seni, budaya, dan segala macam ketika itu. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, sering sekali terjadi konflik di Jawa seperti itu. Sampai akhirnya para dewa-dewa ketika itu diyakini seperti itu enggan untuk berstana atau menjaga berstana itu berstana itu tinggal gitulah ya, kalau bahasa gampangnya tinggal di Jawa gitu. Akhirnya para dewa itu mencari tempat untuk berstana atau tempat tinggal yang baru, dan menemukanlah Bali yang ketika itu masih datar dan tandus. Akhirnya para dewa itu yang di Jawa ketika itu memiliki istana yang posisinya tinggi, karena mereka diyakini adalah dewa-dewa yang tinggal di langit dan posisinya itu ada tinggi dan di puncak-puncak gunung. Dan ketika para dewa-dewa ini menemukan Bali, di situ datar. Jadi mereka memutuskan untuk tinggal di Bali dengan catatan menciptakan gunung-gunung baru yang ditempatkan di 4 penjuru mata angin utama di Bali gitu. Jadi kalau kita perhatikan lagi, jika kita sinkronkan antara legenda itu dan posisi gunung yang ada di Bali, memang bisa dibilang masuk akal gitu ya, walaupun agak sulit dimengerti juga gimana ceritanya. Tapi kalau menurut legenda itu bahwa para dewa-dewa itu setelah terjadi konflik dan segala macam di Jawa, mereka tidak bisa lagi berstana di Jawa, akhirnya pindah ke Bali. Dan di Bali karena tanahnya gersang, mereka menciptakan gunung-gunung untuk menjaga Bali di 4 penjuru mata anginnya gitu. Dan yang pertama itu adalah Gunung Agung di timur, dan kemudian di utara mereka punya diciptakan Gunung Batur. Kemudian di barat diciptakan Gunung Batu Kau atau Batu Karu. Di selatan sendiri kalau kalian tahu tidak ada gunung, tapi di selatan diciptakan Bukit Tebing yang tinggi gitu. Dari daerah selatan itu daerahnya yang tinggi gitu kan. Meskipun daerah selatan dikenal pantai, tapi ternyata di selatanlah terdapat salah satu titik yang tinggi di Bali gitu. Diciptakanlah bukit-bukit karang yang tinggi gitu, kayak itu di Bali oleh para dewa berdasarkan legenda ini. Jadi 4 arah mata angin utama di Bali dijaga oleh para dewa itu lewat gunung-gunung itu yang konon dipercaya sebagai tempat berstana dewa untuk menjaga Bali dari hal-hal negatif gitu. Itu sih yang menurut saya unik dari bacaan atau dari tulisan yang disusun oleh Miguel Covarrubias ini. Dan hal menariknya lagi bahwa hal ini diyakini betul oleh masyarakat Bali, di mana gunung-gunung itulah yang menjadi pusat-pusat perkembangan seni dan budaya serta kepercayaan bagi masyarakat Bali gitu. Selain itu juga masyarakat Bali meyakini betul berdasarkan tulisan di buku tersebut juga bahwa masyarakat Bali meyakini betul bahwa Bali adalah dunia begitu.
Dari mana masyarakat Bali mengacu hal itu juga sedikit unik, karena meskipun ketika itu dikatakan bahwa ketika itu tuh maksudnya sekitar 1930-an ke bawah gitu ya, sudah banyak masyarakat Bali yang kenal dengan dunia luar, dalam artian Bali sudah banyak didatangi oleh orang-orang dari Cina, orang-orang dari Eropa, juga orang-orang dari tanah Jawa sendiri. Tapi masyarakat Bali tidak terpengaruh untuk mengikuti budaya atau keyakinan dari orang-orang tersebut, entah dari Cina, Eropa, maupun negara-negara lainnya. Akan tetapi mereka meyakini suatu keyakinan tentang Balinese kosmos gitu. Jadi keyakinan masyarakat Bali akan kekuatan kosmos yang ada di Bali gitu. Itu yang menjadi dasar pengetahuan, dasar keyakinan masyarakat Bali untuk menciptakan kehidupan atau tatanan bermasyarakat mereka gitu. Dan menurut buku yang disusun oleh Ruben Covarrubias, namanya susah ya, Miguel Covarrubias ini, dikatakan bahwa masyarakat Bali percaya akan, saya lupa namanya, masyarakat Bali percaya akan sesuatu yang disebut dengan energi kosmos ya, atau yang disebut dalam bukunya Miguel ini adalah kosmos orang Bali, bahwa alam semesta itu disusun atau dibentuk oleh makhluk-makhluk yang luar biasa, di mana menurut masyarakat Bali dasar Pulau Bali adalah naga, dan juga ada kura-kura yang menjaga lapisan bawah bumi Bali. Kemudian ada para dewa yang menjaga lapisan atas bumi Bali. Jadi ketika masyarakat Bali beraktivitas, lalu di setiap harinya memberikan ucapan terima kasih lewat berbagai sesajinya ke bumi, ke tanah, dan ke angkasa, karena mereka meyakini berdasarkan teori kosmos orang Bali itu bahwa bumi ini dibentuk oleh makhluk yang ada di bawah dan juga makhluk yang ada atau dewa-dewa yang ada di atas. Oleh karena itulah setiap harinya mereka selalu mengaturkan ucapan terima kasih lewat sesajennya terhadap bumi untuk makhluk-makhluk yang ada di bawah, dan terhadap langit untuk para dewa dan para leluhur yang sudah ada di atas gitu. Itulah salah satu cerita menarik yang saya temukan di awal dari buku Miguel Covarrubias ini gitu. Dan ini adalah bagian awal juga dari series kisah tentang Bali ini sendiri. Mungkin itu aja untuk hari ini dulu, dan saya akan banyak juga bercerita lagi tentang kisah tentang Bali tentunya. Dan ini akan jadi seri pertamanya, maksud saya episode pertamanya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman yang nonton, dan juga bisa memberi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Adi di sini, sampai jumpa, pamit.